Nama saya Imade Mahendra dan sering dipanggil Mangku. Saya lahir dari keluarga petani, bapak sebagai buruh tani dan ibu sebagai buruh serabutan dan banyak beraktivitas di sawah juga. Dan saya kebetulan, bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu anugerah bagi saya. Saya lahir dengan keterbatasan fisik dan umur 2 tahun saya terserang virus polio. Dan saya punya keinginan kuat untuk mengetahui seni itu semenjak kelas 2 SD, karena saya banyak ada keluarga di Ubud. Terus saya mulai mengenal seni, khususnya seni lukis, dan kelas 4 SD saya mulai belajar melukis pada salah seorang siswa semik pada waktu itu di tahun 80-an. Dan setelah lulus SD saya berhenti dan saya menggeluti dunia Prade yang banyak berkembang di daerah Sukawati. Dan lulus SMP saya melanjutkan ke sekolah menengah seni rupa SMSR dan sekarang menjadi SMK 1 karena saya punya keinginan kuat untuk menjadi seorang pelukis dulunya. Terus setelah lulus SMSR, tamat SMSR, tahun 1992 saya mencoba untuk tes di 2 perguruan tinggi di Pulau Jawa, yaitu ITB dan ISI Yogyakarta. Dan saya bisa diterima di ISI Yogyakarta tahun 1992. Terus di ISI Yogyakarta saya banyak mendapat bimbingan dari para dosen-dosen senior pelukis-pelukis maestro tentang bagaimana untuk menjadi seorang seniman, khususnya seni lukis. Pak, ya. Dan di sana saya menggodok diri, terus saya mulai diarahkan dan mulai serius untuk menerjuni seni lukis. Dan akhirnya dari sana saya mulai ikut banyak ikut event-event, kompetisi-kompetisi, event-event pameran, dan astungkara saya memenangi beberapa kompetisi. Salah satu sketsa terbaik, seni lukis terbaik, karya Dies Natalis terbaik, Philip Morris berturut-turut 3 kali. Dan sampai tahun 97 saya menyelesaikan pendidikan saya di ISI Yogyakarta. Dan tahun 97 saya menikah dan balik ke Bali, meneruskan aktivitas saya di Bali dengan berbagai macam kegiatan, pameran-pameran, exhibition, undang-undang baik di dalam maupun di luar negeri. Dan salah satu kegiatan saya itu yang di luar banyak seperti Frankfurt, koleksi Museum Frankfurt, Volkskulturen, California, Belanda, Italia, Kanada. Dan kegiatan dan event-event itu masih saya ikut sampai sekarang. Nah, dan mengenai konsep berkesenian yang saya lakukan ini, saya banyak mengambil tentang interaksi, tentang diri yang terjadi di dalam diri maupun di luar diri. Dan di sini saya tidak mengkritisi sesuatu. Mengkritisi sesuatu dalam artian saya tidak mengkritisi apa yang terjadi di dalam diri dan di luar diri saya yang sedang berlangsung ketika saya berproses beraktivitas sebagai seorang perupa. Saya lebih bagaimana saya mendalami, merasakan dan meresapi hal-hal yang terjadi di luar konteks berkesenian saya itu sendiri. Gitu. Itu yang banyak mempengaruhi karya-karya saya, gagasan maupun yang melatar belakangi sikap berkesenian saya. Dan berkesenian menurut saya pribadi itu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena di sini
berkesenian itu tidak bisa kita dapat suatu hitung-hitungan antara untung, rugi, baik, buruk, itu tidak. Karena kesenian itu adalah ibadah, bagaimana saya melakukan ibadah sesuai dengan, itulah ibadah saya di dalam proses berkesenian. Itu dalam urusan berkeseniannya. Terus ketika saya melakukan proses-proses berkesenian itu, saya lebih banyak menekuni lukis-lukisan yang Anda bisa lihat sekarang ini, itu lebih ke abstrak. Gaya yang saya tekuni adalah abstrak, dan yang melatar belakang itu adalah seperti saya bilang, saya tidak akan berusaha mengkritisi sesuatu di luar diri maupun yang terjadi di luar diri saya sendiri. Dan saya memilih nekun abstrak. Kenapa saya memilih gaya abstrak, tidak naturalis, tidak realisme, tidak ekspresionisme, tidak kubisme itu? Karena abstrak memberikan banyak kemungkinan untuk mengungkapkan persoalan-persoalan, perasaan maupun emosional yang kadang-kadang tidak terduga atau lebih memberikan improvisasi yang sangat luar biasa. Seperti ibaratkan, ketika saya mau ke Denpasar, saya tidak mau melalui jalur Batu Bulan atau Pati, tapi ketika saya mau Denpasar, saya harus melalui jalur yang lain, karena saya akan menemukan Denpasar lewat jalur lain. Itulah abstrak yang sangat menarik bagi saya, gitu. Itu yang secara garis besar alih gaya yang saya tekuni saat ini. Tapi saya lebih menekuni, lebih kecenderungan abstrak yang saya tekuni bukan abstrak yang bersifat ini, tapi abstrak yang lebih bersifat puitis dan minimalis. Karena puitis ini adalah saya lebih memungkinkan untuk mengungkapkan tentang romantisme dari sisi manusia itu sendiri. Gitu. Itu kenapa saya memilih abstrak yang puitis. Gitu. Terus mengenai keberkesenian untuk selanjutnya, sebuah harapan bahwa kesenian ini saya lakukan di samping saya bisa mengungkapkan suatu kegelisahan, suatu fenomena yang terjadi baik di luar maupun dalam itu, memberikan dampak secara finansial. Syukur-syukur ini bisa memberikan dampak secara finansial untuk kehidupan saya dan keluarga. Itu dampak dari proses berkesenian yang saya geluti. Terus saya berharap juga bahwa kesenian itu tidak semata-mata untuk pencapaian finansial, bukan. Saya tidak berpandangan seperti itu. Karena berkesenian itu adalah suatu kebutuhan, seperti saya bilang, itu berkesenian adalah ibadah. Dan berkesenian itu adalah suatu kebutuhan rohani, suatu penyegaran bagi saya, gitu. Itu kesenian. Makanya kesenian semasa kehidupan itu ada, kesenian itu seni itu pasti ada. Karena seni dan hidup tidak bisa dipisahkan. Karena semua dari seni itu akan lahir semua. Kehidupan budaya, agama pun semua lahir dari seni. Itu proses berkesenian itu melahirkan banyak segi-segi kehidupan yang lain. Terus mengenai keluarga, kebetulan apa yang saya geluti ini bagi anak-anak, kebetulan anak-anak saya juga ada yang nomor 2, Marilyn Karwaru, dia lebih tertarik juga untuk menggeluti dunia seni rupa dan sekarang sedang menempuh pendidikannya di ISI Yogyakarta, dan dia juga sangat respect dan sangat antusias untuk menggeluti seni, khususnya seni rupa itu sendiri. Dan harapan saya bagi publik, saya tidak di sini kita kan yang namanya seni kan relatif sekali, karena publik itu ya di Bali itu kita kan udah akrab dengan dunia seni itu kan. Tapi kadang-kadang publik itu terlalu menspesifikkan, terlalu mengkotak-kotakkan seni. Beda dengan yang seperti saya bilang bahwa di luar itu sangat, dan di Bali itu saya berharap semua seni itu bisa diapresiasi dengan baik dan mereka mampu mendalami, memahami
bagaimana suatu proses kesenian itu sendiri. Itu bukan karena saya sebagai warga Gianyar, seorang Gianyar, saya justru bangga apa yang dimiliki oleh Gianyar saat ini. Karena Gianyar itu paling komplit di Bali, yang memiliki potensi-potensi seni yang luar biasa yang ada di Gianyar ini. Baik itu seni pertunjukannya, seni rupa, seni musiknya, itu sangat-sangat konflik sekali. Dan itu memang dilatar belakang oleh sejarah yang kuat kita di Gianyar. Maka lahirlah beraneka ragam seni itu. Dan Gianyar itu adalah basic, bukan saya sekali lagi saya bukan karena saya sebagai seorang orang Gianyar itu. Gianyar itu adalah basic, bahkan barometer seni di Bali. Barometernya seni di Bali, Gianyar gitu. Gianyar itu bisa dijadikan sebuah barometer gitu untuk seni di Bali. Untuk teman-teman atau teman-teman baik yang muda maupun yang pemula, karena di dalam proses berkesenian itu yang menjadi ukurannya itu adalah bukan keberhasilannya secara finansial, tidak. Untuk yang muda itu bagaimana mereka berkesenian itu di sini itu taruhannya mental, bukan antara pintar, bukan ini. Kuncinya mental. Mampu nggak ia mempertahankan idealisnya di dalam proses berkesenian itu sendiri? Karena di sini taruhannya mental. Karena yang muda-muda sekarang kan banyak orientasinya uang. Kalau sekian tahun dalam berproses ada uang, mereka menyerah itu. Mereka tidak mau memperjuangkan idealis mereka, gagasan mereka gitu loh. Makanya kepada yang muda-muda, jangan cepat menyerah, tetap berproses suatu saat dan yakini. Kunci berkesenian itu adalah yakin. Baik itu seniman, musik, pertunjukan. Kalau kita yakin apa yang kita lakukan itu pasti akan tercapai. Untuk generasi muda, khususnya di dalam seni rupa, seni lukis, dan saya sangat mengapresiasi dan mengakui generasi muda itu jauh lebih baik daripada generasi saya. Kenapa? Karena dengan adanya pengaruh teknologi informasi global, mereka punya banyak kemungkinan menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Gitu. Dan anak-anak muda sekarang tingkat kecerdasan, tingkat ininya tuh beda gitu loh. Mereka mempunyai nilai plus, cuma mereka mampu nggak ini memframe, mengarahkan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa mewakili pencapaian daripada gagasan mereka itu sendiri gitu. Momen yang paling berkesan ya terlalu banyak, tapi yang sulit saya ingat, yang sulit saya lupakan ketika waktu saya menempuh studi di Jogja itu, dan kebetulan yang menjadi dosen seni lukis pembimbing saya adalah Bapak Nyoman Gunarso almarhum ketika dia masih bermukim di Jogja. Dan ketika itu saya tidak mampu beli cat, hanya modal 3 cat coklat, hijau dan hitam. Dan lukis saya pernah ditendang dari lantai 3 jatuh ke lantai bawah, itu yang paling berkesan. Karena lukisan saya dibilang lukisan kobong, istilahnya kebakar karena tidak ada warna hijau, warna kuning. Itu yang paling membuat saya sedih. Makanya saya tidak bisa lupa dengan almarhum, dan sampai waktu meninggal itu saya masih aktif berkomunikasi dengan dia gitu. Itu yang menjadi pengalaman saya yang tidak terlupakan, bahwa apa yang saya petik di sana, saya tidak boleh menyerah dengan berbagai macam keterbatasan yang saya miliki dan yang ada gitu. Dan yang kedua, ini juga momen ketika saya mulai berkeluarga tahun 97, balik dari Jogja, saya pameran di Sika Gallery, dan terjadilah kerusuhan Mei, dan bagaimana sepinya Bali saat itu, dan saya hanya bisa termenung di sudut ruang pameran sendiri dari pagi sampai sore. Itu momen yang paling menyedihkan itu. Dan tapi ini bukan suatu bencana atau gagal, syukur-syukur. Dan ketika itu justru karya saya itu bisa sold out dengan iklim yang begitu mencekam gitu. Pesan dan harapan saya untuk Gianyar, karena kita di Gianyar
seperti saya bilang sudah menjadi suatu barometernya seni di Bali. Semoga untuk kedepannya baik instansi terkait, institusi apapun itu bisa mendukung dan menyupport para seniman-seniman muda, baik itu yang baru memulai, yang sudah senior ataupun untuk memberikan support baik secara moral maupun secara finansial untuk suatu perkembangan kesenian di Gianyar itu sendiri. Gitu. Ya itu seni itu bisa berkontribusi terhadap kehidupan sosial lain yang di luar kita, seperti saya bilang itu tentang penyelenggara yang bersifat charity seperti untuk bencana alam, membantu anak cacat, yang kaum disabilitas, terus untuk kegiatan sosial seperti institusi-institusi gitu. Yang tadi seperti bilang, tahun 2000 mulai 2003 saya ikut dalam kegiatan sosial Rotary Club. Saya sebagai partisipan dengan menyumbangkan beberapa lukisan untuk mencari dana untuk anak-anak operasi bibir sumbing. Terus 2004 juga untuk anak-anak yang untuk kaki palsu untuk Rotary Club. Terus kemarin untuk gempa Jogja tahun berapa itu juga saya ikut partisipasi, dan kemarin September terakhir yang di Konsulat Jenderal Republik California itu untuk anak-anak yatim Indonesia, itu yang terakhir September kemarin.